Ramadan Penuh Hikmah bersama Yayasan Sarana Amal Madani. Ramadan bulan mulia, bulan penuh ampunan. Ramadan, bulan yang penuh kebaikan. Mari sempurnakan puasa dengan memupuk pengetahuan dari berbagai sudut pandang agar mendapatkan pahala berlipat ganda, sehingga puasa kita tidak berujung sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam kita peruntukkan kepada Rasulullah SAW. Saya Dr. Wiwit Agung, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Smart listener, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita tentunya berbahagia diberi kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang selalu kita rindukan, walau saat ini kita masih menjalani puasa dalam suasana pandemi. Smart listener, seiring bertambahnya usia, maka tubuh kita secara fisiologis berubah. Terjadi degenerasi sel-sel yang dimiliki, sehingga fungsi organ tubuh juga menurun. Sel otak mengalami degenerasi, massa otot berkurang. Hal ini akan menghambat fungsi dan pikiran. Lansia akan bergerak lebih lambat, mulai susah untuk mengingat sesuatu, dan sulit melakukan aktivitas yang lebih detail. Pada taraf tertentu, lansia akan mengalami kepikunan, susah mengingat sesuatu, bahkan hal yang cukup sederhana. Selain pikun, lansia juga mengalami yang disebut frail atau renta, yaitu suatu kondisi tubuh yang ditandai dengan penurunan fungsi tubuh. Merasa cepat lelah, tidak bisa berjalan, penurunan berat badan, disertai munculnya berbagai macam penyakit. Dalam dua kondisi ini tentunya sangat berat bagi lansia untuk berpuasa. Islam sebagai agama yang sesuai fitrah manusia, dalam surat Al-Baqarah 185, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Apakah para lansia masuk dalam pengecualian itu dan boleh tidak berpuasa? Para ahli sepakat bahwa lansia yang mengalami kesulitan menjalankan ibadah puasa diperbolehkan tidak puasa pada bulan Ramadan. Lansia ini digolongkan sebagai kalangan yang boleh tidak berpuasa disebabkan uzur yang tidak dapat dihilangkan. Masuk dalam kategori ini adalah orang yang sakit parah dan orang lanjut usia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184, apabila tidak berpuasa maka ada kewajiban untuk mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Dengan demikian, lansia yang dipandang tidak mampu berpuasa, maka wali atau pendampingnya mesti membantu orang tersebut untuk menyalurkan fidyah harian sebanyak 1 mud atau sekitar 7 on per hari. Smart listener, memang kondisi lansia sangat bervariasi. Ada juga lansia yang sudah berusia di atas 70 tahun tetapi masih dalam kondisi sehat dan bugar. Tentunya kondisi ini memungkinkan lansia untuk tetap berpuasa. Bagaimana agar lansia tetap bugar dan sehat saat menjalankan puasa? Yang pertama, ada beberapa kiat. 1, cukup minum. Yang dikhawatirkan saat puasa pada lansia adalah terjadinya dehidrasi. Lansia sudah mengalami kehilangan sensasi rasa haus. Oleh karena itu, agar tubuh tidak kekurangan cairan, minimal harus minum 1,5 liter sampai 2 liter. Tetapi jangan langsung minum sekaligus banyak, karena akan merangsang buang air kecil dan akan merasa kenyang. Yang kedua, makan dengan gizi seimbang. Lansia sering mengeluh cepat kenyang, karena lambung memang sudah mulai mengecil. Maka harus diupayakan makan yang masuk bernilai gizi tinggi.
Karbohidrat seperti nasi, roti dikurangi, tetapi protein seperti ikan, telur, daging ditambah. Jangan lupa makanan yang mengandung serat tinggi seperti buah-buahan dan sayuran. Kemudian dilengkapi dengan 1 gelas susu, sehingga kandungan yang masuk bernilai tinggi. Yang ketiga adalah hindari yang mengganggu pencernaan. Makanan yang dapat mengganggu pencernaan misalnya makanan pedas, makanan yang digoreng, makanan dan minuman berkadar gula tinggi, serta camilan berkalori seperti cake dan coklat. Hindari porsi besar saat berbuka puasa, kurangi pula konsumsi garam dan penyedap makanan. Pada malam hari dianjurkan mengkonsumsi camilan dengan kalori rendah misalnya kurma, buah-buahan atau kacang almond. 4. Olahraga ringan. Menjalankan rutinitas olahraga secara rutin sebaiknya tidak dihentikan meski berpuasa. Jenis olahraga yang aman dilakukan pada waktu berpuasa adalah jalan kaki, bersepeda, dan gerakan juga ringan. Waktu berolahraga pun tidak perlu terlalu lama, cukup 20-30 menit saja, dan sebaiknya hindari aktivitas fisik setelah sholat zuhur. Yang kelima, tidur cukup. Tingkat kebugaran tubuh turut dipengaruhi oleh pola dan waktu tidur. Oleh karena itu, pastikan waktu tidur sehari-hari cukup sesuai kebutuhan, kurang lebih 8 jam per hari. Hindari begadang karena akan membuat kita lemas keesokan harinya. Yang keenam adalah perbanyak ibadah. Banyak studi menyebutkan beribadah dapat membuat kondisi psikis menjadi lebih sehat dan positif. Bulan Ramadan merupakan salah satu kesempatan bagi kita untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu kita manfaatkan momen ini dengan memperbanyak ibadah seperti mengaji, bersedekah, sholat tarawih, dan lain sebagainya. Tindakan ini akan membuat hati menjadi lebih damai dan akan tetap menjalankan puasa dengan tenang. Demikianlah beberapa kiat agar tubuh tetap sehat dan bugar dengan puasa. Semoga bermanfaat. Smart listener, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ramadan Penuh Hikmah bersama Yayasan Sarana Amal Madani. Persembahan Smart FM Banjarmasin.